Apotika Rizal Lombok. Saya ingin tahu nama Ami siapa dan di sini sebagai apa? Oke, ya, perkenalkan nama saya Sumin Dermawan. Di sini saya sebagai anak dari pemilik apotik. Jadi bisa kami wawancarai? Ya, silakan. Jadi pertanyaan saya yang pertama yaitu sudah berapa lamakah apotik ini didirikan? Apotik ini didirikan tahun kurang lebih 97. Sudah lama. Kalau motivasi untuk membuka apotik ini sendiri apa? Atau latar belakangnya? Jadi latar belakangnya sebelum itu orang tua saya mendirikan apotik ini karena juga dia telah bekerja sebelumnya di apotik Dewi Sri. Jadi sudah ada pengalaman untuk bisa membuka apotik. Jadi kemudian terniatlah untuk membuka apotik dari kecil hingga berkembang seperti ini. Mulanya di pasar atas. Jadi memang semuanya berawal dari hal yang kecil terlebih dahulu. Jadi begitu latar belakangnya bisa kita dengar tadi. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih penyediaan obat di sini, bagaimana mekanismenya dan bagaimana penyimpanan obat di sini? Untuk mekanisme penyimpanan obatnya sini sudah tertata dengan rapi, mulai dari obat-obat generik, obat-obat paten dan obat-obat bebas pun sudah tertata rapi dengan baik dan penyimpanannya juga sangat baik. Dan untuk pemesanan obatnya juga kita melalui sales-sales yang telah terpercaya melalui PT-PT seperti PT Kimia Farma juga ada, misalnya ada PT banyak PT lainnya, ini tidak bisa saya sebutkan sebenarnya. Apakah ada kerjasama lain? Untuk kerjasama ke seperti hal besarnya lagi belum ada seperti itu. Mungkin untuk kedepannya mungkin akan kita pertimbangkan lagi seperti itu. Jadi untuk saat ini baru kita bekerja sama PT-PT saja. Jadi begitu penjelasan dari pemiliknya sendiri. Jadi apotik ini telah banyak menjual berbagai obat, yaitu mulai dari generik dan lain-lainnya. Berikut teman saya akan menanyakan pertanyaan lainnya. Baiklah, saya akan menanyakan apakah ada karyawan yang bekerja di sini? Untuk beberapa tahun terakhir ini karena ya kita krisis ya, pengaruh dengan pandemi, jadi mungkin saya sendirilah membantu orang tua saya dalam bekerja di apotik ini seperti itu. Dan juga saya latar belakang dari jurusan farmasi. Sebenarnya saya sedang studi di Padang jurusan farmasi, S1 farmasi, dan sekarang sedang skripsi gitu. Jadi sedikit banyaknya saya sudah paham mengenai obat-obatan seperti itu ya. Jadi saya lah yang membantu orang tua saya beberapa tahun terakhir ini. Tetapi 2 tahun atau 3 tahun yang lalu sudah sempat memiliki karyawan seperti itu. Tapi ya namanya ya karyawan kan ada masanya ketika dia tidak lagi bekerja seperti itu. Terus apa kelebihannya? Sebenarnya untuk setiap apotik itu dia punya ciri khas masing-masing. Nah, di ciri khas masing-masing itulah mungkin setiap pelanggan bisa mengetahuinya. Bagaimana dari pelayanannya, bagaimana dia dari segi menyampaikannya, dan bagaimana dia dalam menjelaskan obat untuk penggunaan obat yang tepat seperti itu kepada pasien. Bukan hanya sekedar memberikan dan menyerahkan obat seperti itu. Dan selanjutnya saya akan kepada teman berikutnya. Oke, lanjut dari pertanyaan Om tadi. Ini apakah ada usaha lain sebelum membuka apotik ini? Usaha lain sebenarnya tidak ada. Jadi kita hanya terfokus pada apotik ini karena memang keluarga saya sendiri memang terfokus semuanya di bidang kesehatan. Jadi terutama di apotik. Jadi karena jiwa orang tua saya lah wirausaha, jadi membuka apotek untuk bisa membuka lapangan pekerjaan juga.
Dan bagaimana pendistribusian obat-obat ini? Jadi untuk pendistribusian obat biasanya tergantung pada keinginan pasien. Karena pasien datang menggunakan resep atau dia datang menggunakan keinginan yang ingin dia beli. Tapi kebanyakan yang harus baik dipenuhkan seperti itu harus ada resep sebetulnya. Jadi ada resep dan kita akan kerjakan bersama, atau obat yang perlu diracik ataupun obat-obat yang perlu dibutuhkan memang tidak ada dari pasien atau dari rumah sakit. Dan sekian, terima kasih atas jawabannya. Ini akan dilanjutkan dengan teman saya. Jadi itu tadi yang ditanyakan oleh teman saya. Jadi saya mau tanya satu hal. Jadi apa sih yang membuat apotek ini semakin bisa maju lagi ke depannya? Terus motivasi buat kami calon apoteker insya Allah. Jadi apa sih tips dan triknya gitu? Untuk gimana ya bisa berkembang ya seperti itu. Berkembang lebih Jadi luas lagi. intinya kalau kita ingin membuat suatu usaha giat dan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada yang semuanya itu ya instan gitu ya, dan tidak ada semuanya itu langsung jadi langsung besar, semua tidak ada. Usaha itu mulai dari kecil. Terkadang orang melihat usaha itu sudah besar baru orang bisa melihat wah sukses orang itu ya. Tapi kita tidak bisa melihat bagaimana perjuangan orang sebelum sukses gitu ya. Nah ya seperti itu. Jadi kuncinya adalah giat. Memang simple giat, orang pun paham, tapi pengaplikasiannya susah gitu ya. Jadi intinya giat dan sungguh-sungguh. Teman-teman kalau memang semuanya ingin membuka suatu usaha nantinya untuk dan membuka lapangan pekerjaan, teman-teman sebagai bos juga nanti di sana, dan jika memang minat tertarik sebagai apoteker juga, mungkin akan dipermudah Allah Subhanahu Wa Taala lah akan jalannya nanti insyaallah. Kalau memang niat dan sungguh-sungguh ya. Jadi semuanya berasal dari niat dan kegigihan kita semua untuk memulai sebuah usaha. Jadi usaha sebesar ini tidak mungkin didapatkan dengan secara cuma-cuma, pasti ada perjuangan dan kerja kerasnya. Mungkin itu tadi wawancara yang bisa kami lakukan. Maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan, kami minta maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih juga telah mempersilahkan kami untuk mewawancarai. Semoga apotek ini menjadi lebih sukses lagi ke depannya, lebih banyak pembeli yang datang dan juga lebih besar lagi. Sekian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.